bos. Ditabrak bos. Berarti Tengeco ya? Iya. Tengeco dan Anarkisena sesuai dengan dugaan. Clean Cloud? Clean. Clean. Oh, Yang sudah kita duga-duga. oh. Clean Ini nih. dengan damage yang tinggi. Tadi pas break, Quick gue draw. nontonin Ojin main clean. Jago banget clean kecos. Nggak, Clean emang udah sakit dari M2. Cuma belum ada yang make. Iya, Coba itu doang dong. permasalahannya. Dan jangan sampai pakai Cloud lagi sih kalau begini. Iya, ngapain? Gimana ya? Iya. Masalahnya daya dobraknya kalah coy. Daya dobrak sama CC powernya kurang. Iya, mending pakai CC fighter CC. Fighter, Khalid, oh enggak Khalid. nih. Kalau misalkan Tamus dia mau nahan badan doang di depan. Kalau Khalid dia mainin CC. Tamus berarti. Waduh, gue sih lebih prefer Khalid tapi nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya bisa pakai ini juga sih. Misalkan modelan kayak Jauhead juga oke buat ngeburst 1v1. Cuma kebanyakan 1v1 nggak bagus juga permasalahannya. Iya. Permasalahannya kalau misalnya pakai jauh itu agak sedikit berat. Jadi mendingan kalau misalnya gue pribadi pakai ini Gio. Pakai apa? Khalid. Khalid. Jadi sustain-nya dapet, ya kan. Habis itu ditambah lagi ada damage burst-nya, ada CC-nya. At least tuh nggak terlalu ini loh, apa? Lembek-lembek banget lah ya. Nggak terlalu rugi kalau ditumbangin. Pasti minimal kalau Khalidnya tumbang, short skill-nya hilang. Short skill-nya hilang, waktunya kemakan. Waktunya kemakan, Blaze-nya bisa makan. Blastnya bisa makan lagi. Iya, betul. Iya, tapi by the way tadi last pick yang cukup menarik itu adalah Shy Princess. Bellaris, Putri Malu. Shy Princess. Apa? Ya maksudnya pasti sentuh. Itu bukan putri malu, itu putri marah. Oh, Putri marah. I- Angry Princess. Iya, masalahnya pas lagi dipencet keluar ini kan, keluar duri kan. Iya. Nah, kalau bunga-bunga putri malu tuh dipencet muncul. Oh, gitu. muncul. Astaga, emang ya guys. ya. Allah tuh adil dikasih pinter Mobile Legends, ilmu pengetahuan sosialnya rendah guys. Itu kan ilmu pengetahuan alam ya buat sosial. Masalah ya? Oh iya, Sosial. ini juga salah. Kan saya IPS. Ya, enak aja. Ya udah deh. Ya ini baru nih dipertanyakan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke game yang pertama di match yang Let's kedua. go. Antara RRQ Sena dengan pertama kalinya menggunakan EP. Kali ini akan melawan Kings Esports. Yuhu, kita lihat udah ada Shosho yang akan mengisi experience, sedangkan ada Newt dan Yami di gold lane. Oke. Newt bakal bergerak di area E9 akan melawan seorang Soso. Dan Blaze kali ini memilih untuk farming untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Dan enak banget kalau dapetin blue buff kali ini. Kenapa? Karena seorang Clean sangatlah bocor ketika menggunakan Tambal skill-skill bang yang kalau dimiliki. bocor bang. Tambal bang kalau bocor. Kalau hati bocor gimana bang? Wah, Pilot sekian depan Retribution didapatkan oleh seorang Don. Dan bakal coba dipaksakan keadaan kali ini. Blaze gak berhasil menggunakan Retribution-nya. Walaupun udah level 2 terlebih dahulu, Baris oke. Tidak ada kerugian yang cukup fatal dari tim King sampai dia menggunakan flicker itu bang. Iya, ini dia ada YP yang melakukan debutnya pertama kali di MDL season ketiga. Kali ini kita akan segera melihat seberapa OP si hero ini di tangan Jebun. Dan kalau kita lihat dari RK Blaze sudah mengamankan orange buff untuk menambah kekuatan strong habis. Buset, ini si Soso ya bunyinya berisik juga ya. Tapi Yami memilih untuk mundur lihat I'm for the night. Tapi belum ada final blow. Finals bakal coba follow up di arah top lane. Rafici masih terkena dash-nya. Masih bisa selamat dari seorang Yami. Sedangkan di arah bottom lane bakal coba dipaksa. Untuk mendapatkan satu buah gold. Ini bakal dirampok habis-habisan. Dan Newt kalau maju ini bisa ditembak asal-asalan. Bahkan kalau seorang Yami bakal jadi first blood kali ini di arah top lane. Seperti yang gue bilang, ditukar satu untuk satu. Trade kill yang dilakukan di arah top dan di arah bottom sama-sama. Sosok. Kedua belah tapi double kill. Hujan api para bapak kau. Hujan api berhasil mendapatkan seorang Soso. Itu dia serem banget tadi Mountain Shock yang dikeluarkan oleh Yisun Shin. Sangat on point sekali. Dia mungkin mendapat informasi dari teman-teman ya. Woi itu tamusnya udah mau modar cok. Tapi ternyata benar aja gila. Yami memilih untuk clear ini terlebih dahulu. Night ternyata Rafici bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Kings di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane dari seorang Blaze bakal coba untuk dapetin satu buah turtle. Walaupun kehilangan seorang Soso, dikasih oleh-oleh untuk seorang Soso kalau mereka berhasil mendapatkan satu buah turtle. Blaze menuju ke arah blue buff terlebih dahulu. Ada Clyde di arah depan. Seorang Violence memilih untuk mundur lagi dan lagi nggak mau team fight. Ini tarik ulurnya boleh-boleh juga ya. RRQ tahu dia agak tidak terlalu kuat untuk di early game. Gak sustain. Gak sustain. Bukan masalah Blaze-nya yang gak kuat, tapi kawan-kawanannya yang gak kuat. Ya, karena kita lihat sendiri di Kings ini bener-bener hero yang di early ini udah punya strength yang kuat banget.
punya power yang kuat untuk melakukan ambush pun sebenarnya nggak kalah. Saat itu kita lihat sudah mulai ada pergerakan dilakukan oleh Violence di situ. Mulai melakukan penetrasi, Mountain Shocker dikeluarkan untuk melihat vision di mana letak keberadaan player-player dari RRQ Sena. Yes, bukan hanya itu aja. Dari gold buff di arah bottom lane juga berhasil diamankan oleh seorang Yusin Sin. Meanwhile, di arah top lane, Esmeralda-nya bebas banget dari seorang Rafici. Bakal coba diambil arah red buff yang dimiliki oleh seorang Kings. Enggak sepertinya. Dan ini kerugian luar biasa. Kenapa? Karena bakal coba di-cutting dari seorang Yaminya. Coba melakukan minion, tapi ternyata ultimate terlalu terburu-buru. Wah, saya penaya naon. Masih coba ditendang. Duel ke arah belakang. Final blow dikeluarkan, tapi ternyata terlambat. Tertancap duri dari seorang Knight di arah top lane. Itu bagus banget setupnya ketika Esmeralda udah melakukan cutting sampai 2 turret ke belakang. Lalu 3 orang di sana ada Yisun Shincho dan juga Belerik yang melihat pergerakan dari Yami. Langsung hilang begitu aja. Knight masih berada di arah mid lane, mencoba untuk meng-cover para pemain dari tim Kings di arah top lane. Bakal coba di-clear lebih dahulu, Jebun masih sabar untuk memberikan damage. Mungkin di arah terakhir kali ya, dari seorang Jebun ini memberikan damage yang cukup efektif untuk tim RRQ Sena. Aku barusan notice kalau misalnya Blast ini beli Tout Boots. Ya, karena ada satu damage yang cukup besar. Dan ternyata di sana bakal coba dipasang dengan Falling Star Moon. Jebon memilih untuk purify, untuk mundur. Berhasil menangkap seorang Rafici. Rafici masih bisa keluar kandang karena ada satu buah purify di sana. Jebon harus meng-counter kali ini. Gak bisa termakan lebih banyak lagi. Yuzongnya diamankan. Dan lihat sosoknya terperangkap 2 player dari hilang. RRQ. Duel yang menuju ke arah 8-24. Gak beli apapun yang terjadi. Bakal coba dimakan oleh isapan darah seorang Yuzong. Ditumbangkan 3 player hilang dari RRQ. Ini mungkin pertama kalinya RRQ di early game, di pressure bisa-bisa dan bakat purple buff yang dimiliki oleh seorang Blast diamankan oleh seorang Kedot. Iya, tadi benar banget kata Oji. Kalau misalnya RRQ for the first time benar-benar kayak seperti merasa kesulitan di pertandingan ini. Bahkan dari skornya aja udah 1-6 dengan berbeda gold, hampir mau 2000. Ini harus ada yang dirubah dari strategi RRQ menurutku. Mereka harus bisa menahan sampai nanti di late game. Enggak sih, ini bukan diubah dari strategi RRQ tapi ke arah Yaminya dikasih waktu sih. Dan Yaminya nggak boleh offside lagi. Mungkin awal-awal Yami itu cukup kuat dengan Benedetta-nya ya. Tapi kalau misalnya dia paksa untuk melakukan zoning-zoning lagi dengan dia yang sudah di pick off 2 kali. Walaupun levelnya sama dengan seorang Rafici, itu menjadi kerugian banget seorang seorang Yami Dua Flank menunjukkan selama 24. Maka dapat di dengan cukup baik. Lihat ultimate cukup banyak telah dikeluarkan. Bahkan dari Imperial Justice dikeluarkan, dia mayatnya tetap tersungkur di bawah sungai gila. Tenggelam di tengah-tengah air. Dan kalau kita lihat dari sekarang ini adalah Yami. Dia mencoba untuk ngepoke gold buff, sedangkan di bottom lane sudah ada Soso, udah ada Creed dan juga Mute. Dia seperti akan segera mengharap, tapi sementara itu ada seorang Esmeralda yang mau menjadi bulan-bulanan, tapi sepertinya harus men-setup ulang. Kali ini ada Violence, hati-hati The Way of Dragon belum dikeluarkan, masih mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu Oji. Yes, Yami udah punya Bloodlust X kali ini dan di arah bottom lane. Bakal coba di-storing, Sosonya nggak bisa mempertahankan turret, ditambah juga di arah top lane harus dipecahkan oleh seorang Esmeralda. Dan masih bisa di-cover oleh seorang Yami. Gak ada backup dari seorang Violence di arah top lane. Kalau ada backup itu dari seorang Violence itu beda cerita sih harusnya ya. Sih. Tapi kalau lihat dari formasi yang dilakukan oleh Kings ini benar-benar Yisun, Shincho dan Esmeralda saling mengejar-mengejar. Dan kali ini ada final blow dikeluarkan. The Way of Dragon, Falling Star Moon ditendang juga ke belakang. Dan kali ini Yami sepertinya tidak bisa selamat. 3 orang ditambah lagi turret pertama harus dihancurkan. Benar-benar suatu kerugian bagi RRQ Langsung Sena. naganya dading menunjukkan seorang Blast 824. Jebun udah coba untuk bertahan. Lihat dengan semua hujan meteor yang dimiliki seorang Jebun hanya untuk mengusir mundur. Tapi sepertinya kalau ini berhasil dari Kings memecahkan telur dari tim RRQ Sena, tandanya meta 2 tank lebih baik masih efektif dari Profesor kami. Itu udah lama banget loh kita udah gak ngeliat kayak gini. Permasalahan rakyatnya ini benar-benar cuma biar dia nggak bisa ditumbangkan dengan cepat kan. Dan dia dengan menggunakan Belerik, magical damage, dia juga bisa nge-build kalau misalkan mau ke arah damage-nya tersendiri. Kalau kita ngomongin masalah root, ya immobilize dia sangat menyusahkan apalagi untuk hero-hero yang squishy kayak arah kesana sekarang. Dan bahkan melihat crit yang dia, Courage Mas mungkin setelah ini. Karena kayaknya dia yang lumayan kaya sebagai support. Dan dari Jebun dia emang butuh waktu farming yang lebih lama lagi, ngumpulin stack juga.
biar nanti real world manipulationnya lebih efektif lagi kayak tadi. Tapi kalau kompetisi sudah dibuka, Violet ternyata kali ini freestyle dulu bos, dia salah. Violet memilih untuk mundur terlebih dahulu. Damage yang sudah besar dikeluarkan oleh seorang Blaze. Tapi lihat, dikawal habis-habis oleh para pemain dari tim Araki. Bakal coba diangkat, ada Rafici di sana dengan Polestar belum dikeluarkan. Jebon hanya memberikan damage. Jebon harus mundurkan ini, meng-cancel ultimate-nya dan gak bisa kemana-mana. Jebon gak boleh pulang, mau jadi Violet bahkan ditambah. Masih ada Purify di sana. Bakal ditambah damage-nya tapi hampir saja kena buntut dari seorang Newt, Profesor kami. Itu nggak tahu kenapa ya dari tadi ya Crit ini datang dia lari tiba-tiba dia udah nyampe tengah buka ult dan ketika kena 2 itu enak banget buat si ini ya Newtnya biar masuk dia pakai Dragon Tail dia pakai Furious Dive execute tinggal udah bener-bener instan banget dilakuin sama seorang Newt. Gila invasi jungle yang dimiliki tim Kings benar-benar enak banget. Double buff diamankan oleh Kedot dari purple dan juga orange. Bahkan Blaze-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Blaze-nya kalau misalnya dia nggak ganti sepatu atau nggak bikin endless tambahan untuk mananya dia bakal berat banget sustain di team fight. Karena dia nggak mungkin punya banyak mana. A knife or knife, ada blood wave dragon di cancel begitu saja. Yami what are you doing? Masih ada final blow terakhir. Menuju ke arah belakang dan harusnya masih bisa selamat di arah top lane. Di arah bottom lane para pemain dari tim Anarchy bakal coba fokus melakukan cutting mid. Jebun bakal coba mundur ke arah mid lane. Blaze, Soso dan 824 mereka bergabung. Bakal coba untuk meng-cutting ataukah mereka langsung pulang. Blaze-nya ditinggal begitu Dina saja. rotation. Blaze, apakah kamu berhasil pulang? Dan ternyata Blaze-nya almost is never enough di arah sana. Iya, sementara udah ada Black Dragon Form dikeluarkan oleh seorang Newt-nya mencoba untuk mengejar Soso di sini. 824. Play from Esmeralda-nya meng-cutting di arah belakang. Yami masih mau lebih. Dash for dash. Knife for knife menuju ke arah belakang Violet tapi berhasil tumpangin akhirnya Blaze. Menancapkan satu peluru ke dada dari seorang Violet yang belum terpanis dari early game. Iya, tadi ada reward untuk manipulation yang dikeluarkan oleh Yepi, tapi kayaknya emang agak masih belum on point banget ya, Be. Kalau dilihat dari Bingung juga sih dari tadi kayak Rafici-nya motong, dia cutting lapis 2-nya tuh bener-bener dilewatin. Kalau misalkan bisa lihat dari replay, lihat Falling Star Moon-nya ke arah siapa? Ke arah belakang, ke arah Yami, ke arah Soso. Biar nanti nakut-nakutin Jebun kalau seandainya dia mau pakai real world manipulation. Sementara kita tahu sendiri bahwa real world manipulation ini sama kayak Federal Airstrike, tinggal ditarik aja, jangan dilawan. Iya. Soalnya kalau ketemu kita jangan dilawan. Nanti sudah sendiri. Iya. Siap the problem. Menuju ke arah berlari. Oh, udah dipakai retributionnya. Ini harusnya informasi udah didapatkan oleh tim Kings sih. Mereka makanya mau memaksakan keadaan tapi Rafi juga depan sana ya. Oh, ini sih eksekusi. Ini dia lihat. Oh, coba dieksekusi. Gak ada yang masuk dan bakal coba didapatkan oleh tim dari Kings harusnya. Dapat loh. Gak mungkin. Karena kenapa? Berat banget. Pertama dia gak ada retribusi dipasangkan tapi dia udah tertangkap begitu saja. Pirates memberikan damage yang cukup besar tapi dua strike menuju arah clean yang tertangkap di sini Waboko mencoba dengan Kings meninggalkan 1, 2, 3 bakal hilang. 8-2 Patricia seorang diri Sosonya harus mundur juga ke belakang 8-2 damage terlalu besar. Almost is never enough. Hampir saja terwipe out. Ararki Sena untuk pertama kalinya berada di posisi yang tidak cukup baik untuk kali ini. Iya, ini bakal menjadi suatu hal yang benar-benar luar biasa sekali bagi King Esport di mana dia bisa membuat pertahanan dari Ararki Sena porak-poranda seperti ini. Dan kali ini duel Falling Star Moon dikeluarkan untuk seorang Sylvana. 8-2-4 harus menjaga-jaga menuju objektif di mid turret. Yes, karena nggak ada lagi para player dari tim Anarchy. Jebun sudah muncul. Kapal terhormat dari top lane sudah muncul juga. Enemy turret is destroy. Dan lihat, Soso bakal coba untuk mendefense damage dan turretnya tidak bisa kali ini selamatkan di arah mid lane. Iya, mulai ada final build dikeluarkan coba untuk menyerang dan berdefense sekaligus dari Yami. Berhasil menangkap 2, tapi lihat ultimate dari seorang Kret di sana mau combo Combro memilih ke arah belakang dari seorang Rafici. Blaze bisa memberikan damage, bahkan Yami harus mundur. Hanya geli-geli saja memberikan seorang Rafici. Satu isapan terakhir Jebun hampir saja ditumbangin. Memilih untuk clear minion di arah mid lane dari seorang Yami dengan cukup baik konsistensinya. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Yang penting diamankan clear minion dan posisi hierarki. Ini bencana. 2 player harus hilang dan dibakar. Inhibitornya juga sudah dimakan. Sedih sekali ngeliatnya kalau begini ceritanya dari Ararki Sena. Mau tidak mau harus melakukan defensif terlebih dahulu di mana sekarang kita lihat 5 orang sudah menuju ke bottom lane untuk menghancurkan turret terakhir dari Ararki Sena. Dan sementara itu kalau kita lihat sudah mulai ada yang masuk di sana, ada Violence dan juga Falling Star Moon dikeluarkan juga. Naganya belum mau keluar, Black Dragon Form Godlike diamankan kali ini. Real world manipulation. Jebunnya lihat berada di posisi yang cukup bagus. High ground-nya cukup kuat kali ini menuju ke Rafici. Ingat Rafici masih punya Purify, jangan memaksakan keadaan. Setidaknya
dari tim Araki bisa membawa drag game ini ke arah late game. Gila, Sudah masuk ke menit yang ke-12. Defensifnya cukup baik dari RRQ Sena. Bahkan dari King yang benar-benar memiliki 13.000 network di atas RRQ. Nggak bisa menembus pertahanan dari tim RRQ. Semenjak ada Holy Crystal ini bakal jadi benar-benar ancaman banget bagi teman-teman dari Kings Esports, terutama bagi Ravici, karena kalau misalkan dia bikin satu item ya magical lagi yang mungkin akan mengganggu entah Winter, entah dia mau bikin Calamity, it's okay. Karena apa? Karena tidak akan ada yang bisa menumbangkan ke arah Ravicinya. Soso harus mundur kali, bakal coba ditangkap kembali. Vega telah digunakan, ada Yami dengan Dragon dengan freestyle dulu kali bos. Berhasil ditumbangkan, Soso gak bisa berbuat banyak. Yami setidaknya harus mundur. Ini pengantin ini dari seorang Jepun dan ditumbangkan dengan butut dari seorang Naga. Apakah ini akan menjadi kekalahan pertama untuk RRQ Sena? Dan The Way of Dragon belum ada lagi, masih ada Giant Kudo. Yami pada ball ke arah belakang, lagi dan lagi. Lanjut untuk eliminir. Wow my god, wobok combo Combro is clear. RRQ Sena berada di posisi yang tidak cukup baik. Kings berhasil memecahkan telur dari RRQ Sena. Oh my god. Kings Esports benar-benar terlalu tangguh di game pertama hari ini. Membuat kita semua sebenarnya terkagum-kagum dan juga syok melihat permainan dari RRQ Sena. Kagum-kagum terheran-heran.